Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an, kita masih belajar metode Al-Jazi, metode membaca Al-Qur'an mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke, kita berada pada pembahasan Al-Jazi keempat, yang terakhir yaitu teori dan nada. Oke, langsung saja sahabat Al-Qur'an. Pada video ini kita langsung belajar teori lanjutan. Bagi sahabat Al-Quran yang punya bukunya, silakan buka halaman 229 ya. 229. Nah, kita akan belajar huruf tabkhim dan huruf tarqiq. Huruf hijaiyah yang selalu dibaca tabkhim dalam setiap keadaan adalah huruf isti'la yang berjumlah 7, terkumpul dalam ungkapan ghuz, sotaq, khad. Dan huruf yang selalu dibaca tarqiq adalah huruf istifal selain yang disebutkan di atas, dengan pengecualian 3 huruf yaitu alif, lam, dan ro. Oke, jadi alif, lam, dan ro itu kadang alif itu dibaca tebal atau tipis, lam itu kadang dibaca tebal dan tipis, dan ro seperti itu juga. Oke, nah sekarang kita akan bahas huruf ro ya. Karena pada buku ketiga Al-Jazi Talaki kita sudah pelajari detail saat itu. Nah sekarang kita bahas agak lebih cepat ya dari sisi teorinya. Oke, huruf ro dibaca dengan 3 cara. Pertama selalu dibaca dengan tafkhim, kedua selalu dibaca dengan tarqiq, ketiga boleh dibaca dengan tafkhim dan boleh dibaca dengan tarqiq. Oke, huruf ro yang selalu dibaca tafkhim terdapat pada 8 keadaan. Pertama, semua huruf ro yang berharokat fathah dibaca tebal ya. Saya kasih contoh: Ar-Rahmanir-Rahim, Rabbil Alamin, Ar-Raufur Rahim, Mir Rabbihim, La raiba fih, wa bil akhirah. Oke, ini dibaca tebal. Oke, kemudian yang kedua, semua huruf ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah dibaca tebal. Contohnya, wa arsala alaihim, la yaskhar qaumun fil ardi tarmihim bihijarah fasalli li rabbika wanhar, Allahu akbar. Oke. Yang ketiga, semua huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun selain huruf ya, dan huruf sebelum sukun itu ada huruf yang berharokat fathah dibaca tebal. Contohnya, wal fajr. Oke. Wal fajr. Oke. Jangan dibaca wal fajr. Wal fajr itu tipis. Kemudian walayalin ashr. Ashr. Tebal, jangan dibaca ashr. Wasyaf'i wal watr. Watr, jangan dibaca water, tipis. Fi lailatil qadr. Qadr, jangan dibaca qadr, itu tipis. Min alfi syahr. Syahr, tebal, jangan dibaca syahr, tipis. Wal asr. Wal asr. Oke, itu tebal juga. Nah, sekarang yang keempat, semua huruf ro yang berharokat dhammah dibaca tebal. Ya, dhammah atau dhammatain. Contohnya, syahru, ru, tebal. Syahru Ramadan, nasrun minallah, la yubsiruna biha, al-barrur rahim, waladarul akhirah, walladzina kafaru. Oke. Yang kelima, semua huruf ro sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat dhammah dibaca tebal. Contoh, hatta zur. Oke, ro-nya tebal, zur. Hatta zurtumul maqabir. Wa qur, tebal. Wa qur'anan faraqna. Oke. Wa qur'anan faraqna. Yurzaquna fiha. Ra'a burhana rabbih. Ta'amun turzaqanih, ghurfatan biyadih. Oke, yang keenam, semua huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah dibaca tebal. Contoh, yuridullahu bikumul yusr. Oke, jangan dibaca yusr, ya, itu tipis. Lafi khusr. Oke, itu khusr tebal, jangan khusr. Wattur. Oke, tebal.
Wala yuridu bikumul usr. Usr. Oke, jangan usr, itu tipis. Wa kitabim mastur. Oke, mastur, bukan mastur. Fi raqqim mansyur. Mansyur, bukan mansyur gitu. Ketujuh, semua huruf ra sukun yang sebelumnya ada huruf hamzah wasal dibaca tebal. Contoh, amir tabu, jangan amir tabu, amir tabu, alladir tada, warka'u, inir tabtum, rabbirhamhuma, irji'i. Oke. Sekarang yang ke-8. Semua huruf ra sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat kasrah dan setelahnya huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah dibaca tebal. Keadaan ini hanya terdapat pada 5 tempat dalam Al-Quran. Contohnya, wa irsada, inna jahannama kanat mirsada, falawla nafara min kulli firqatin minhum. Oke. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, inna rabbaka labil mirsad. Ya. Nah, sekarang bagian yang kedua, huruf ra yang selalu dibaca tarqiq atau tipis terdapat pada 5 keadaan. Oke. Yang pertama, semua huruf ra yang berharokat kasrah dibaca tipis. Contoh, warizqun karim, hani'an mari'a, min syarri, min syarri ma khalaq, sudurin nas, rihlatash syita'i was-sayf, ria'an nas. Oke. Kedua, semua huruf ra sukun yang sebelumnya berharokat kasrah asli dan setelahnya bukan huruf isti'la dibaca tipis. Contoh, syir'atan wa minhaja, la syirzimatun qalilun, wa qala fir'aun min amrikum mirfaqa, ila jahannama wirda, yarithunal firdaus. Oke. Yang ketiga, semua huruf ra yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan huruf isti'la dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berharokat kasrah dibaca tipis. Contoh, wa ma 'allamnahu syi'r. Oke, ya. Yu'allimuna an-nasa sihr. Inna nahnu nazzalna dzikr. La faridun wala bikr. Oke, tipis ya. Nah, sekarang yang keempat, semua huruf ra yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya ada huruf ya sukun dibaca tipis. Wallahu qadir, dzalika khair, la dhair, wal hamir, wallahu basir, wallahu khabir. Oke, yang kelima, semua huruf ra yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah dibaca tipis. Contoh, basair, zurtumul maqabir, laisal bir, yauma tublas sarair, wala yuflihus sahir, wa minha jair. Oke. Nah, sekarang huruf ra yang boleh dibaca dengan tafkhim dan tarqiq. Jadi jawazul wajhain. Nah, singkat saja, kita bisa lihat pada kalimat ini, surah Asy-Syu'ara ayat 63, hanya satu dalam Al-Quran. Ini baik dalam keadaan waqaf atau wasal. Ya. Jadi baik dalam keadaan waqaf atau wasal. Nah, sekarang kita baca tebal dulu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Oke, sekarang kita baca tipis. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Oke, sekarang kenapa alasannya ra-nya ini boleh dibaca tebal? Oke, kita lihat. Huruf ra sukun. Sebelum ra sukun ada huruf yang berharokat kasrah.
Oke, setelah ro sukun ada huruf isti'la. Nah, karena alasan dia huruf isti'la, jadi dia dibaca tebal. Seandainya di sini bukan huruf isti'la, dia pasti dibaca tipis. Oke, sekarang alasan berikutnya. Alasan kenapa dia dibaca tipis? Oke, kita bisa lihat. Ro sukun kan? Nah, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, karena alasan kasroh, jadi meskipun dia itu huruf isti'la, jadi ro-nya itu dibaca tipis. Oke, seperti itu sahabat Al-Quran. Oke, nah ini dalam keadaan waqaf atau wasol. Oke, ada juga ya yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Contoh yang lain, tapi syaratnya dia harus dibaca dalam keadaan waqaf saja, ya. Kalau wasol kita lihat hurufnya apakah ro-nya itu harokat kasroh atau dhammah atau fathah. Oke, kita lihat misalnya Surah Saba ayat 21 ya. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Oke, kita baca tebal 'ainal qitr. Nah, sekarang kita boleh baca tipis. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Qitr. Oke, jadi dua. Tapi syaratnya harus berhenti. Nah, kira-kira kalau lanjut ro-nya dibaca tebal atau tipis? Oke, pasti dibaca tipis karena ro-nya dia kasroh. Oke, kalau kita lanjut ya. Wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'mal. Oke. Kemudian yang kedua surah Yusuf ayat 99. Wa qala dukhulu Misr. Oke, kita baca tebal karena kita berhenti Misr. Nah, sekarang kita baca tipis karena kita berhenti. Wa qala dukhulu Misr. Misr, Misr. Oke. Nah, sekarang kalau kita lanjut kira-kira dibaca tebal atau tipis? Oke, dia dibaca tebal karena ro itu ro-nya fathah, bukan kasroh seperti ini. Jadi kita lanjut. Wa qala dukhulu Misra insya'allahu aminin. Oke, seperti itu. Alhamdulillah pembahasan ro sudah selesai. Selanjutnya kita bahas adalah huruf yang selalu dibaca tafkhim atau tebal. Ini juga kita sudah pelajari pada bab sebelumnya yaitu Al-Jazi 3 Talaqi. Nah, kita untuk menguatkan saja ya kita akan pelajari teorinya. Jadi huruf isti'la ini teman-teman dalam kondisi apapun dia wajib dibaca tebal. Adapun urutannya yang dari urutan yang paling tebal sampai kurang tebal dan seterusnya itu yang pertama adalah po. Po ini adalah huruf yang paling tebal. Kemudian urutan yang kedua do. Kemudian yang ketiga adalah so. Ketiga so, keempat zo. Yang keempat, yang kelima ko. Kemudian yang keenam ro. Yang ketujuh adalah kho. Oke, sekarang itu urutan huruf isti'la dari yang paling tebal, kurang tebal dan seterusnya. Nah, sekarang baris ya. Oke, kalau diurutkan pasti huruf ya tebak yang nomor 1, 2, 3, 4-nya ya. Nah, setelahnya sisa huruf isti'la. Oke, nah sekarang kita bisa lihat huruf isti'la baris ya. Baris, kalau ini tadi sudah huruf. Nah, sekarang kita lihat tingkatan tafkhim pada huruf isti'la dibagi menjadi 5. Jadi, sesuai dengan baris. Huruf isti'la yang paling tebal, baris yang paling tebal adalah fathah. Setelahnya ada alif. Contoh, Ta'ifah, Dhalla, Salih, Az-Zalimin, Qala, Ghalib, Khalidi. Oke, urutan yang kedua berharokat fathah dan setelahnya tidak ada alif. Tara'iqa, Daraba, Sarrafna, Zalamna, Qadrihi, Ghalabat, Khamsa. Oke. Ketiga, huruf yang berharokat dhammah. Oke. Tughyana, Duriba, Summun, Zulumat, Qurunan, Ghulibat, Khusya'a. Oke, keempat, kemudian huruf yang berharokat sukun. Tatma'in, Adghathu, Hashasa, Azlamu, Syiqwatuna, Baghtah, Zukhruf. Oke. Nah, yang kelima,
Kemudian huruf yang berharokat kasroh. Contoh, Tibaqa, Tibaqa, Dhi'afa, Sirata, Zihriya, Qidada, Ghilman, Khilfa. Oke, seperti itu. Nah, itu huruf isti'la, urutan huruf isti'la yang paling tebal dan baris atau tingkatan ketebalan huruf isti'la. Nah, sekarang lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah atau lafaz Allah dibaca dengan dua cara. Yang pertama dibaca tebal dan kedua dibaca tarqiq atau tipis. Lafzul jalalah yang dibaca tafkhim sebagai berikut. Jadi, kapan lafzul jalalah dibaca tebal? Itu pada 3 keadaan. Yang pertama, lafzul jalalah berada di awal kalimat dibaca tafkhim. Contohnya, Allah, Allahus samad. Jangan dibaca Allahu. Oke. Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sekarang yang kedua, lafaz jalalah yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah dibaca tafkhim. Contohnya, Qul huwallah, huwallah, Qul huwallahu ahad. Oke, yang ketiga, lafaz jalalah sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah dibaca tebal. Contohnya, narullah, narullahil muqadah. Oke, sekarang lafzul jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis pada satu keadaan, yaitu lafaz jalalah yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh dibaca tarqiq. Contoh, Bismillah. Oke, lafzul jalalah sebelumnya ada mim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah. Oke, huruf lam yang kasroh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Oke, yang berikutnya adalah huruf alif. Nah, huruf alif bukan hamzah ya, alif dibaca dengan dua cara. Pertama dibaca tafkhim, baca tebal, kedua dibaca tarqiq atau tipis. Hukum huruf alif mengikuti huruf sebelumnya dalam hal tafkhim dan tarqiq. Jadi sebenarnya huruf alif itu adalah huruf yang netral. Ya. Kalau sebelumnya huruf yang tebal, maka alifnya dibaca tebal. Kalau sebelumnya hurufnya tipis, maka dia dibaca tipis. Oke, pertama, dibaca tebal jika sebelum alif ada huruf isti'la. Contoh, kha. Kha kan huruf tebal. Jadi khalidin, tentu alifnya juga dibaca tebal. Salihin, tebal juga. Dhaqa, ghalib, tala, qala, zalim. Oke. Nah, sekarang kedua dibaca tarqiq atau tipis jika sebelum alif ada huruf istifal atau ada huruf yang tipis. Contohnya jaa, tidak mungkin joo kan? Jaa biasa aja. Batil, syaa, at-taibun, abidun, as-saihun, ma'a. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi sahabat Al-Qur'an tentang bacaan tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Silakan diulang-ulangi lagi, dipelajari kembali. Semoga lebih lancar dan mahir. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.